sebelumnya kalian tahu gue tukang potong-potong sepatu, gue tidak sepsikopat itu. Jadi kerjaan gue dan hobi gue daily sebenarnya adalah merawat sepatu. Nah, berhubung banyak banget yang bertanya, kayak gimana sih cara merawat sepatu yang baik dan benar? Izinkan gue untuk menjawabnya dalam konten kali ini. Jadi guys, kalau kita ngomongin sepatu, merawat sepatu gitu ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Setidak-tidaknya, step pertama itu adalah cleaning, step kedua itu adalah menjaga longevity ya si sepatunya, bahkan di step 2,5 gitu kalau menurut gue, bahkan itu adalah sampai menyemir, memaksimalkan potensi sepatunya gitu ya, kalau itu di case-nya sepatu kulit seperti yang ini ya. Dan kemudian ada hal lain nih yang jarang dibahas dalam perawatan sepatu, yaitu adalah dipakai bukan disimpan. Dan terakhir itu adalah reparasi. Ya, jadi kayak gimana? Oke, yang paling sering kalian tanya itu adalah, Kak, sepatu gua uppernya ini dan itu, gimana cara ngerawatnya? Kemudian kita akan jawab dengan identifikasi dulu ya sepatu kalian. Nah, tahapan pertama merawat sepatu adalah membersihkannya. Suka nggak suka itu faktanya. Kalau kalian mau nutrisi sepatu, mau diperbaiki dan apapun itulah step perawatannya, bahkan disimpan, kalian harus bersihin dulu. Karena kalau nggak dibersihin, ya kotoran-kotoran akan tetap ke bawah, yang perawatannya nggak maksimal, bahkan potensi-potensi kayak jamur gitu jadi tidak terhindarkan. Nah, ngebersihin sepatunya kemudian seperti apa? Jadi guys, pada dasarnya gue itu masuk dari kultur sepatu kulit. Nah, di sepatu kulit itu kita kenal dengan yang namanya sikat bulu kuda kayak begini nih. Nah, sikat bulu kuda ini jadi sangat basic untuk ngebersihin semua noda, semua debu dan tanah yang nempel. Kayak gimana? Ya kita cukup gosok kayak gini aja. Gitu, itu akan merontokkan, menjatuhkan debu-debu dan tanah yang menempel di sepatunya. Kenapa harus sikat bulu kuda? Karena kenyataannya salah satu material yang cukup ramah dengan material-material upper sepatu adalah sikat bulu kuda ini, gitu ya. Nah, kemudian setelah disikat, what's next? Mau nggak mau, tentu aja kita clean. Nah, clean apa? Cleannya dengan apa? Ya, tentu aja dengan cleaner. Cleaner ini kemudian dibagi jadi dua nih, identifikasi sepatu kemudian jadi penting. Kalau sepatu kalian sneakers, sepatu lari gitu ya, dengan cleaner yang ada di pasaran secara umum itu sangat-sangat bisa sekali, karena apapun merek cleaner yang kalian pilih sih sebenarnya, kalau pengalaman gue itu bagus-bagus saja. Ini fakta yang jarang dibahas orang ya, peralatan sabun yang ada di pasaran itu semuanya nggak jauh beda dan semuanya bagus-bagus aja. Nah, tapi ada yang berbeda ketika sepatu kalian adalah sepatu kulit seperti ini. Nah, sepatu kulit itu pada dasarnya tidak disarankan terkena air atau terpapar air dengan terlalu banyak. Jadi disarankan kalau memang mau pakai cleaner seperti itu, seminimal mungkin, lebih oke lagi kalau kalian bisa pakai alat yang membuat si sabunnya atau cleanernya itu menjadi foam. Baru kita gosok, bersihkan, dan kemudian langsung harus cepat-cepat dikeringkan. Kenapa? Karena potensial jamur. Kita kembali lagi ke case kalau ini adalah suede atau sneakers lah ya. Nah, dengan case ini sebagai sneakers gitu ya, kita ngelihat banyak sekali material yang bercampur. Pada dasarnya akhirnya kembali lagi pada cleaning pada sabun-sabun cleaner tadi, sangat oke sekali kita pakai cleaner tadi untuk membersihkan sepatu-sepatu ini. Tapi ada catatan khusus itu untuk beberapa material seperti bahan mesh gitu ya, bahan knit, itu tidak mudah dengan sekedar cleaner aja. Kalian mungkin harus tanya pada yang lebih ahlinya untuk beberapa kasus atau kondisi. Dan beberapa yang sering gue lakukan adalah menggunakan sikat-sikat yang lebih halus untuk mesh atau knit terutama. Seperti sikat gigi yang ujungnya halus. Bahannya ada, gampang kita ambil di sekitar kita, banyak bisa dibeli. Kemudian untuk suede, ini yang harus jadi catatan. Suede itu pada dasarnya bisa dibersihkan pakai sikat bulu kuda begini untuk rontokin debunya dulu, tapi sangat tidak disarankan suede untuk basah-basahan banjir. Kenapa? Karena itu akan ngaruh sama si suede-nya, nanti bisa mati lah gitu ya kasar katanya. Jadi lebih baik kalian kurang-kurangin pakai cleaner untuk suede, kecuali kalian profesional dan kalian mengerti caranya. Lebih baik menurut gue pribadi ya, kalian pakai penghapus. Di pasaran sebenarnya ada banyak ya alat kayak begini. Ini tuh penghapus suede. Nah, penghapus suede kayak gini tuh cukup terjangkau, harganya di bawah 100.000, bahkan gue pernah nemu di bawah 50.000. Bagian-bagian karet-karet ini ya, itu adalah penghapus. Tapi kalau kalian nggak pengen beli kayak gini pun sangat nggak apa-apa.
cukup pakai penghapus pensil biasa, mau Faber-Castell, Staedtler, atau apapun itu, penghapus putih, penghapus hitam boxy, itu boleh banget buat ngebersihin suede kalian. Nggak repot, serius. Ya memang butuh effort karena tangan kalian gerak. Lebih gak effort kalau kalian kirim ke jasa ini ya, kayak laundryan gitu. Jadi itu satunya. Kemudian yang kedua, disikat. Jadi suede itu setelah dibersihkan, ini fungsi penghapus tuh buat apa? Buat mengangkat kotoran-kotorannya. Kemudian ada sikatnya nih. Nah, sikatnya ini untuk meratakan lagi warnanya, atau suede-suede yang udah mati. Sebagian kadangkala itu bisa kita hidupin lagi, atau suede yang menggelap kayak di insolnya Birkenstock. Itu tuh sebenarnya bisa disikat dengan apa namanya ya? Bahan beras tuh apa sih bahasa Indonesianya ya? Ini yang kuning-kuning kayak gini. Ini sikat-sikat suede, itu biasanya suka punya nih. Kita gesek gitu aja, nanti kayak insole bednya Birkenstock itu bisa terang lagi warnanya. Kayak begitu, simple sebenarnya. Dan untuk perawatan suede sebenarnya berakhir di sini, atau hampir berakhir di sini. Khusus buat suede, gue merekomendasikan kalau kalian bisa ambil material kayak gini nih ya. Ini tuh untuk renovator, suede renovator, nggak mesti brand ini juga, kali ini termasuk brand yang cukup eksklusif. Jadi harganya juga mahal. Nah, gak mesti ini, tapi ada spray-spray suede yang bisa memberikan hidup lah bagi si suede-nya itu sendiri. Begitu. Untuk bahan mesh, kita nggak butuh sampai segitunya karena bahan mesh itu cukup bersih aja. Nah, untuk bahan kulit nih, kita merekomendasikan material kayak gini nih. Ini tuh apa? Jadi ini bukan polish, ini adalah apa namanya itu renovator atau apa ya, semacam lotion untuk bahan-bahan kulit, terutama terkhusus kalau sepatu kalian adalah kulit premium kayak yang ada di sini. Ini namanya adalah French Elfskin. Ini salah satu bahan kulit paling premium, dan kalau gak kalian rawat ya umurnya bakal pendek-pendek juga gitu ya. Ini pengganti nutrisi karena si kulit itu kan udah mati ya, dari hewan udah mati, kemudian kalau selagi hidup dari darah itu ada nutrisi yang ke kulit, sedangkan pas udah mati wajarnya memang enggak. Jadi suatu titik dia akan kering, dan kalau udah kering bakal cracking juga. Makanya kita maintain dengan kayak gini. Nah, kalian bisa cari banyak sekali ada krim atau apa namanya untuk perawatan-perawatan pelembabnya untuk kulit. Kenapa? Karena kalau nggak gitu ya umurnya pendek. Terkhusus buat apa namanya kulit sintetis. Kulit sintetis juga perlu dirawat kayak gini, bahkan harus lebih sering dan lebih intens. Kalau enggak akan lebih cepat crackingnya. Kulit sintetis itu umurnya cuma 3, 4 sampai 5 tahun lah. Paling juara itu ya 6-7 tahun bisa, tapi pada ujung-ujungnya akhir-akhirnya bakal cracking juga, dan crackingnya parah, nggak bisa di stop lagi. Kayak ya ini dokter ini belum ya, karena belum 1 tahun, kita belum ada contohnya lah yang cracking. Perawatan sepatu nggak lengkap tanpa ada namanya shoe tree. Nah, gue punya 2 contoh shoe tree di sini. Ini nggak ada yang bisa bantu pegangin ya, jadi nggak apa-apa, gue pegang 1 tangan aja. Ini ada yang plastik dan ada yang kayu. Gue merekomendasikan 2 jenis ini. Kenapa? Karena shape-nya, bentuknya itu lebih full daripada kalian pakai yang ada pernya di belakang yang bisa nekuk itu. Nah, yang ada pernya di belakang dan bisa nekuk itu akan ngerusakin bagian heel-nya. Sedangkan apa namanya yang cuma ngisi bagian depannya doang itu tidak menjaga shape bagian tengah ke belakangnya. Dan ini full nih, bisa dapat semua. Dan kemudian kalau kita ngomongin material kulit lagi nih ya, ini ada kaitannya dengan creasing. Nah, salah satu cara perawatan dari creasing adalah pakai material kayak gini, terkhusus shoe tree dari kayu. Nah, material shoe tree dari kayu ini itu ngebantu ngejaga shape-nya biar ngurangin creasing. Kemudian ada satu trik ya untuk ngurangin creasing adalah dengan masukin shoe tree yang pas ke sepatu kalian atau sedikit lebih besar. Kemudian kalian tutupi sepatu kulit kalian dengan handuk basah, ya nggak basah-basah banget lah, handuk lembab, dan disetrika pakai setrika uap. Tapi bukan langsung direct kena, dikasih jarak. Jadi setrika uapnya itu kita kasih jarak sedikit lah ya di sekitar sini, dan biar uapnya itu yang memanasi. Nanti uapnya itu akan memberikan panas, dan pelan-pelan si tegangan kulitnya itu akan berkurang, dan dia akan nyetak sama si kakinya. Dan itu rahasia sebenarnya buat ngurangin creasing. Jadi sepatu biar nggak creasing tuh bukan nggak dipakai aja. Nanti bisa kok ada treatmentnya, dan sepatu creasing itu sebenarnya wajar. Pesan sponsor nih ya, kalau kalian sudah selesai gitu ngelain creasingnya, kalian bisa pakai material kayak krim tadi untuk nutrisi lagi si sepatunya. Karena apa? Karena setelah di treatment seperti itu pori-porinya akan lebih kebuka, kemudian ada beberapa yang begitu basah-basahnya kering jadi lebih dry gitu ya, butuh nutrisi lebih, jadi di nutrisi secukupnya. Dan kalau kalian adalah pengguna sepatu kulit alias dress shoe, stepnya nggak selesai sampai di sana. Kita kenal yang namanya polish. Untuk apa? Memaksimalkan appearance si sepatunya.
Nah, pada dasarnya polish itu bukan menggunakan wax polish, karena wax polish itu justru harus dijauhi ya, jangan terlalu sering gitu dipakainya. Secukupnya aja si wax polish itu dipakai hanya di bagian toe area atau di bagian belakangnya aja. Sisanya harusnya pakai apa sih? Pakai yang namanya cream polish. Cream polishnya boleh kita ratakan karena dia juga memberikan nutrisi. Sedangkan si polish yang wax itu apa ya? Dia mengunci moisture ada di sini gitu, dari kekunci. Nah, moisture yang kekunci itu menyebabkan kekeringan di kulit sepatunya, sayangnya itu ya. Teknisnya agak ribet, gue sangat menyarankan kalian buat nonton video nyimir sepatu gue bareng Erik yang udah pernah kita upload nih di tahun-tahun kebelakang gitu. Oke, jadi intinya balik lagi ke tentang ke polish gitu ya, kalian punya opsi buat mengkilapkan sepatunya lebih lagi atau bahkan ke arah patina. Kayak gimana sih patina itu? Kalian bisa cari sendiri, intinya itu untuk memaksimalkan appearance sepatu kulit kalian karena makin kilap, makin formal juga dan makin bagus juga dari si sepatu kulit itu sendiri. Nah, kemudian dari selanjutnya gitu ya, kita udah bersihin, kita udah perawatan, kita sering lupa kalau sepatu itu hakikatnya apa sih? Barang untuk dipakai ya. Sepatu yang nggak dipakai umurnya akan pendek. Suka nggak suka, umur upper, umur lemnya itu akan justru lebih cepat rusak gitu ketika kita cuma simpen doang di box. Makanya perawatan terbaik salah satunya adalah juga dengan dipakai. Contoh ya, kalian pernah ketemu nggak sih sepatu diskonan di toko inisialnya SS gitu ya, ya udah setahun nggak pernah keluar, kalian beli 6 bulan tiba-tiba lemnya lepas. Enggak, itu bukan barang merekanya jelek, karena sepatunya umurnya udah setahun bahkan 2 tahun di sana di gudang nggak dipakai, akhirnya umur lemnya habis. Nah, itulah yang terjadi kalau sepatu nggak dipakai. Sedangkan kalau barang dari baru nggak lama gitu ya di store, nggak lama di gudang, kalian udah pakai, umur lemnya akan kejaga lebih panjang karena by the basic umur lem sepatu sneakers aja misalnya ya, kita sering ngeliat itu bisa last 4-5 tahunan kok, bahkan lebih beberapa kasus kayak gitu guys. Nah, kemudian perawatan terakhir sih kalau menurut gue adalah final dan pamungkas adalah reparasi. Ini sesuatu yang paling haram, paling tabu buat anak-anak sneakers, tapi gue nggak tahu kenapa, karena sebenarnya by history kita ngelihat sepatu itu sebagai sesuatu yang direparasi. Suka nggak suka, kultur sepatu itu bukan dimulai dari sneakers, tapi dari sepatu kayak gini. Dan sepatu kayak gini memang konstruksinya itu untuk bisa dibuka soalnya dan dipasang ulang soalnya. Kenapa? Karena material uppernya itu bisa bertahan bergenerasi-generasi. Bahkan ini ya, kalau kasus gue pribadi, gue sendiri dapat warisan sepatu dari ayah gue kayak gitu. Itu saking bertahan lamanya sampai puluhan tahun. Nah, tinggal yang diperbaiki apa? Soalnya, konstruksinya gitu ya, dibongkar, dibuka, dan dipasang lagi. Itu hal paling basic dari reparasi. Nah, memang kita harus akui ada beberapa barang yang punya umur kayak kulit sintetis, mesh, dan yang lain-lainnya. Pada akhirnya gimana? Ya, reparasi juga bisa mengakomodasi itu dengan ngeganti komponen-komponennya. Nah, pada akhirnya kalau kalian mau belajar tentang reparasi, gue sangat menyarankan kalian buat lebih kepo ke akunnya Shoe Workshop ketimbang Shoe Polish, karena memang itu adalah ranahnya Shoe Workshop gitu ya teman-teman ya.